Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Kali ini saya kembali akan memberikan review salah satu mesin kopi dari Almas Indonesia. Dan saya juga akan berbagi pengalaman ketika menggunakan mesin ini, baik ketika membuat espresso maupun steam susu. Nah, mesin espresso yang saya maksud adalah ini. Ini adalah espresso machine Almas ACM 5500B. Jadi B ini menunjukkan warna mesinnya yaitu black alias hitam dengan variasi chrome yang membuat tampilan mesin ini menjadi lebih cantik, menjadi lebih menarik. Mesin ini memang tidak terlalu besar, kecil ya, lebih cenderung kecil, lebih ramping ya, lebih slim dan ringan. Seperti biasa, ketika teman-teman membeli mesin kopi di Almas Indonesia, maka yang pertama, teman-teman tentu saja akan mendapatkan buku manual sesuai dengan mesin yang dibeli, karena di buku ini biasanya gitu ya ada panduan ya cara menggunakan dan cara merawat mesinnya. Lalu kemudian untuk yang berikutnya kayak biasanya juga ini adalah buku ataupun kartu garansi, jangan sampai hilang supaya teman-teman ketika nanti mau klaim garansinya menjadi lebih mudah. Lalu kemudian berikutnya teman-teman juga akan mendapatkan portafilter. Portafilternya seperti ini, dan teman-teman akan mendapatkan filter basket 2. Ada yang kecil, ada yang gede, ya, ada yang single, ada yang double. Meskipun double-nya ini sebenarnya maksimum dosnya itu setelah saya coba-coba itu hanya 14 gram saja. Teman-teman bisa pakai mau yang kecil maupun yang besar bisa. Dan portafilter ini sebenarnya adalah portafilter bawaan ya, yang pressurized. Jadi nanti kalau teman-teman mau di-upgrade ke yang unpressurized dan naked itu di Almas juga tersedia. Satu lagi, teman-teman juga akan mendapatkan sendok plastik yang bergabung ya menjadi satu kesatuan dengan temper plastiknya juga. Sama. Kalau teman-teman nanti ingin mengupgrade tempernya menjadi temper yang lebih profesional, di Almas juga ada. Jadi selain unit mesinnya, Almas juga menjual yang saya sebut barusan temper. Ini tempernya. Terus Almas juga jual ini distribution tool warna hitam, cocok ya dengan mesinnya. Ada tamping mat juga hitam, timbangan juga hitam, serasi gitu ya. Lalu kemudian ini ya. Nah ini silver ya. Ini adalah jug ya, masih enak dipakai 350-an mili. Seperti yang saya info tadi, teman-teman kalau mau mengupgrade portanya ya, dari yang bawaan yang seperti ini yang standarnya menjadi yang seperti ini ya, itu di Almas juga ada. Dengan portafilter ini maka kita lebih tertantang gitu ya, dan kita bisa mengupgrade kemampuan dalam membuat espresso, karena ya dengan portafilter yang naked seperti ini kontrol ekstraksi ada di tangan barista. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau tertarik nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah untuk mesinnya sendiri ya, seperti yang terlihat di video ya, tadi sudah saya sampaikan, bentuknya mini ya, ramping, kecil dan ringan. Mari kita berkenalan dengan mesinnya menjadi lebih dekat lagi. Yuk kita kenalan. Teman-teman, ini unit mesinnya Almas ACM 5500-B. Sebelum kita hidupkan mesin ini, pastikan water tank yang ada di bagian belakang ini kapasitasnya 1,25 liter. Ya, sudah keisi air, jangan melebihi batas maksimal ya. Ada tandanya ya di sini. Batas maksimalnya. Setelah keisi air, tinggal hidupkan ya, power on off-nya ada di sebelah sini. Semudah itu. Lalu pastikan lampu yang ada di depan ya, ini menyala terus-menerus. Kalau menyala terus-menerus itu tandanya siap dipakai mesinnya. Kalau masih berkedip-kedip seperti ini, tandanya belum, tunggu aja. Teman-teman, sambil menunggu mesin siap dipakai, saya kenalkan sedikit ya berhubungan dengan mesin. Apa saja sih yang dipunya mesin ini? Yang pertama adalah ini adalah tongkat uapnya. Ada penutupnya ya, ada sleeve-nya. Kalau teman-teman mau bikin klasik cappuccino ini nggak usah dilepas. Tapi kalau teman-teman mau bikin latte art, dilepas saja. Supaya foamnya lebih silky, lebih shiny, lebih glossy dan seterusnya. Lalu kemudian ya, ini portafilter yang tadi dan ada group head di sini. Portafilternya ini 51 mm. Bawaannya. Terus ini ada tray ya. Drip tray-nya seperti ini. Ini ada merah
ini pelampung. Jadi kalau misalnya airnya sudah mau penuh gitu ya, dia akan naik. Dan ini penting nih. Ya, ini nanti akan dipakai kalau ada tekanan berlebih ya, dibuangnya ke sini. Oke, nanti saya jelaskan lebih lanjut soal itu. Terus ini tempat nyimpan gelas meskipun sedikit, ya, bodinya plastik ya, dengan sedikit variasi chrome. Nah, knopnya hanya satu, ini aja, ya, putarannya. Ya, ini ada tanda, terus ada lampu ya, lurus ya, lampu merah dengan tandanya, itu tandanya standby. Kalau ke sini ini ngebrew, bikin espresso. Kalau ke sini itu bikin susu atau steam susu. Jadi ke kiri brew, ke kanan steam susu. Semudah itu. Jadi mesin ini memang mudah dipakai. Oke. Saya sudah beberapa kali menggunakan mesin ini dan ternyata ada beberapa keunggulan gitu ya yang dipunya. Oke. Yang pertama keunggulannya adalah selain mudah dipakai ya, mesin ini boleh dibilang gitu ya, delay-nya itu ya, biasanya kan kalau mesin-mesin rumahan ketika kita membuat kopi mau pindah ke steam itu kan delay-nya lumayan lama tuh, atau sebaliknya. Nah, mesin ini enggak ya, sangat singkat sekali, sangat singkat. Bahkan bisa kita langsung selesai bikin kopi langsung steam itu bisa gitu ya, tanpa delay yang berlama-lama. Jadi kalau teman-teman misalnya kedai kopinya rame menggunakan mesin yang delay-nya itu lama, itu kan cukup membosankan, bahkan customer bisa lari, bisa pulang. Jadi salah satu keunggulan yang dipunya oleh mesin ini nanti kita akan coba ya. Yang kedua, oke, untuk steaming nih ya, ini kan tokat uapnya. Ternyata meskipun ini mesin rumahan ya teman-teman, ini cukup kencang ya. Ketika kita melakukan steaming ini kencang, oke, nggak lama gitu ya, nggak lama proses steamingnya. Nah, bayangkan kalau kita steaming lama gitu, itu juga membosankan, gitu kan? Ini masih bisa diandalkan ketika kita steaming, oke? Jadi biasanya ya mesin-mesin murah gitu, mesin-mesin rumahan itu ketika kita steaming tuh lama, bahkan ada yang 1 menit lebih, gitu ya. Nah, ini enggak nih, nanti kita buktikan juga ketika steaming susu, oke? Nah, kelebihan berikutnya ya dari mesin ini, oke? Tadi sudah saya kasih ini ya, sedikit info ini kalau ada tekanan lebih dibuang di sini. Jadi mesin ini sudah dilengkapi dengan proteksi overpressure termasuk juga overheating. Oke. Kalau teman-teman melakukan ekstraksi kopi lalu kemudian tekanannya lebih, itu tentu dirilis, dibuang melalui jalur yang saya tunjukkan barusan. Jadi spesifikasi dan fitur ini sangat membantu menghindari overekstraksi ketika kita melakukan proses brew, termasuk steaming ya. Begitu teman-teman. Nah, bahkan mesin ini juga dilengkapi dengan auto off ya. Jadi kalau panasnya sudah sampai ke batas maksimal itu akan mati dengan sendirinya. Oke, jadi itu kelebihan-kelebihan yang dipunya oleh mesin ini. Namun penting untuk saya sampaikan ya, pressure release yang saya sebut barusan itu OPV gitu ya, semacam kontrol kalau misalnya overpressure gitu ya, itu tidak berarti mesin ini lalu ketika membuat espresso itu tekanannya bisa berbeda-beda misalnya ya, sesuai dengan enggak ya. Ini hanya membatasi batas maksimalnya di mana. Jadi misalnya pressure paling tinggi berapa, lebihnya akan dibuang. Nah, sama dengan misalnya temperaturnya paling tinggi berapa, kalau udah lewat dia akan mati. Kayak gitu. Dan itu menurut saya bagus ya untuk mesin yang skala rumahan seperti ini. Oke. Nah, tadi saya sampaikan teman-teman gitu ya. Mesin ini delay-nya nggak lama, bahkan hampir tidak ada delay gitu ya. Kita akan coba yuk ke sini. Oke. Oke ya, ini kan mesin dalam kondisi standby. Kita akan coba ya, anggaplah ngebrew gitu ya, meskipun tanpa kopi. Oke, berarti ke sini ya. Oke. Nah, itu ya. Oke, nah ini semacam pra infusi. Oke. Kita matikan ke tengah ya, begini. Lalu kita akan coba lagi ke sini. Dilihat tuh masih keluar air ya, pertama kali ya, ini penting dilakukan. Nah, tuh, nggak lama ya. Oke, wow, tekanannya lumayan. Oke, tuh, biarkan dulu. Oke, kita akan pindah ke standby lagi. Ada bunyi ya barusan ya, itu dirilis tekanan lebihnya. Baru kita ke sini. Oke, bikin kopi lagi ya.
Tuh. Jadi pasin ya, ke sini ya. Tuh. Cepet ya. Oke, standby lagi ke tengah, lagi ke sini. Lihat. Oke. Nggak lama ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pekerjaan brew lalu pindah ke steam dalam waktu yang singkat. Tapi karena memang gitu ya, sekali lagi di sini. Nah, itu ada bunyi ya. Itu berarti dirilis. Oke. Sekali lagi. Wah, langsung tuh. Ya, langsung seperti itu. Oke. Sip. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, habis ini kita langsung membuat espressonya. Supaya apa namanya, teman-teman juga bisa melihat resep saya untuk espresso menggunakan mesin ini. Oke, yuk kita bikin espressonya. Oke, saat ini saya akan brew espresso menggunakan Almas ACM 5500.B ini. Namun sebelum itu, seperti yang sudah saya info tadi gitu ya, mesin ini rapid system. Jadi fast heating karena mesin ini sudah dilengkapi dengan thermoblock heating system. Jadi prosesnya cepat gitu ya teman-teman. Dan mesin ini gitu ya memiliki daya 1450-an watt. Oke, sekarang saatnya saya membuat espresso ya. Sip, seperti biasa saya akan lepas dulu portafilternya. Lalu kemudian sebelum kita melakukan ekstraksi ya, kita lakukan flush aja ya. Nah tuh ya, uapnya biar keluar. Oke. Terus ini pastikan bersih dan kering portafilternya. Dan kita akan giling kopi menggunakan grinder dari Almas ya. Tipenya dan seterusnya nanti akan diletakkan di deskripsi. Oke. Ini 20 second ya setting. Di sini kita bisa atur grind size-nya, kasar halusnya. Oke. Sip, ini kita ambil. Jadi kalau yang lainnya kan enak ya, apa namanya, bisa langsung dosing. Nah kalau sekarang kita akan timbang dengan cara manual. Untuk resepnya saya akan gunakan kopi ya sebanyak 14-an lah, 14-an gram. Oke. Jadi kalau teman-teman misalnya mau beli grinder yang bisa langsung dosing, di Almas juga ada sih sebenarnya. Oke. Sebentar, saya ini dulu biar turun. Ya. Ini sudah saya coba yang 14 maksimum bisa. Kalau misalnya teman-teman mau pakai misalnya 12, 13 nggak apa-apa juga. Oke. Ini sudah 13, sedikit lagi. Sekali lagi ya. Kita maksimalkan aja di 14. Jadi teman-teman yang biasa bikin kopi dengan porta 58 ya, 18-20 gram. Namun kali ini karena portanya ini 51 gitu ya. Ya, ini udah lumayan ya. Tuh kan banyak. 14 gram. Oke, kita akan distribusikan dan letakkan menggunakan distribution tool dari Almas. Terus saran saya, tampingnya jangan terlalu strong. Ya. Cukup soft tamping aja. Nah, bersihin dulu ya, baru kemudian kita akan masukkan ke group headnya, terus kita akan ekstraksi ya. Sebenarnya segera ya, ketika masuk begini segera di brew. Cuman kali ini kita kan apa namanya, mau tahu hasilnya gitu teman-teman. Oke, kita lihat ya hasilnya masih prainfusi. Nice. Ya, kremanya bagus. Flow-nya juga cakep. Ini tadi kopinya 14 gram. Oke, wih, keren ya. Sip. Kita matikan. Waktunya 20-30 second ya. Barusan saya pakai 21. Nih. Untuk mesin rumahan menghasilkan espresso seperti ini, lihat kremanya tuh. Coba lihat sini ya. Ya, sini tuh. Tuh. Masih halus ya, masih cakep ya. Oke, sekarang saya akan coba sedikit. Ini lumayan panas ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kopinya 14 gram ya. Yield-nya tadi kali 2 aja. Lalu kemudian waktunya 20-30 second. Tadi saya pakai sekitar 21. Kopinya saya menggunakan Brewpur Coffee Blend yang full Arabica. Makanya kemudian cakep ya. Gitu. Oke, not bad. Ya, kremanya bagus, flow-nya juga cakep, sensornya not bad ya. Oke, sekarang saya akan bikin lagi espresso. Langsung saya akan buat latte nanti ya, supaya teman-teman tahu kan mesin ini kan ini ya, tadi delaynya nggak lama gitu. Kita akan buktikan soal itu. Oke, teman-teman, sedang on the way saya bikin espresso kembali. Nah, espresso yang saya buat ini akan saya gunakan untuk latte art ya. Jadi setelah brew nanti langsung kita steam. Nah, mesin ini kan memang cepat gitu loh. Ya, delaynya nggak lama. Kopi saya pakai 14 gram juga ya tadi. Oke. Kremosnya oke. Seperti ini tuh. Ya kan? Sip. Sekarang kita siapkan susu. Tuang ke jug yang sudah disiapkan. Fresh milk ya, boleh merek apapun. Oke, ini copot ya. Sebelum steam, buang dulu uapnya, takutnya ada air. Sip, langsung kita steam sekarang ya. Masuk dari spot, arahkan ke sini ya, tuh ya, kelihatan ya. Oke, bismillah ya. Stretching, rolling, dan heating. Oke, stretchingnya sudah terjadi, rollingnya juga, tinggal kita tunggu panas ya, 55-65 derajat. Ini kalau teman-teman lihat tuh ya, tekanannya cukup kuat ya, jadi kita tidak perlu berlama-lama. Bayangkan kalau pesanannya numpuk ya, dengan mesin ini masih bisa kekejar seperti itu tuh. Udah selesai. Sip. Itu ada tekanan yang dibuang ya tadi ya, itu tekanan lebih. Oke. Sip. Ini susu yang sudah kita steam, kita akan tuang ke kopi yang di-brew dengan mesin ini juga. Ya, ke sini. Patternnya yang simpel-simpel aja. Oke, sip. 1, 2, 3, 4. Oke, ke sini, angkat, finish. Jadi ini pattern bawahnya tulip, atasnya kita buat angsa ya. Seperti ini ya. Tuh. Oke. Kita letakkan di sini. Sekalian saya cobain rasanya bagaimana. Ya kan? Oke. Minuman turunan espresso itu ketika selesai dibuat gitu ya, teman-teman, ya kan? Langsung kita minum itu bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman habis bikin terus kemudian karena kepanasan nggak bisa langsung minum, itu berarti ada yang salah dalam proses steamingnya ya, overheating. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Masih balance ya, masih enak, creamy, manis. Mungkin teman-teman yang belum pernah gitu ya minum cafe latte dan seterusnya agak bingung, itu kan kopi nggak dikasih gula, kenapa manis gitu ya. Nah, ini ada manis dari laktosa, dari susunya. Terus kopinya memang yang kita pakai itu kan kopi full Arabica ya, yang Brewpur Coffee Blend tadi. Jadi masih oke. Nah, kesimpulannya sih, selama saya mencoba mesin ini ya, yang di video ini termasuk yang sebelum-sebelumnya gitu ya teman-teman, ini mesin rumahan memang, home use gitu ya. Kalau mau dipakai untuk usaha skala kecil masih bisa. Ada beberapa keunggulan, tadi steamingnya oke, tekanannya cukup kuat gitu ya. Lalu kemudian mudah dipakai,
Terus delay-nya hampir tidak ada, ya. Kalaupun ada, tapi sangat singkat sekali, gitu ya. Perpindahan dari brew ke steam nggak butuh waktu lama. Begitupun dari steam ke brew, transisinya nggak butuh waktu lama. Ini sudah dilengkapi dengan thermoblock heating system, jadi memang cepat, gitu ya. Dan saya juga tertarik, gitu ya, dengan ininya, pressure release yang ada di mesin ini. Jadi kalau teman-teman ada tekanan lebih saat ngebrew gitu ya, termasuk tadi ketika steam itu kan ada bunyi ya, dibuang di sini ya, tadi sudah saya tunjukkan ya. Jadi ini sangat penting supaya ekstraksi kopi kita tidak over gitu ya, termasuk juga steamingnya itu bisa kita kontrol. Dan yang menarik juga adalah mesin ini ada proteksi kalau overheating. Jadi kalau sudah di batas maksimal, batas atasnya akan mati dengan sendirinya juga. Itu menurut saya mesin semini ini, sekecil ini, seramping ini, seseksi ini gitu cukup baik ya, cukup baik. Tapi saran saya teman-teman, meskipun mesin ini gitu ya, delay-nya ya hampir tidak ada, cepat gitu ya perpindahan dari brew ke steam. Ya saran saya jangan diajak kerja Rodi beneran gitu. Misalnya terus menerus gitu ya bikin misalnya 50 cup, nggak kuat juga gitu ya. Ada kemampuannya masing-masing gitu ya. Coba aja misal 5 cup istirahat ya, jangan langsung digeber karena memang mesin ini kan difungsikan untuk rumahan atau bisa juga dipakai untuk usaha skala kecil, misalnya gerobak kopi dan seterusnya, itu bisa menggunakan ini ya. Untuk latihan latte art bisa banget ya, steamnya bagus kok ini. Dan saya juga sudah membuat latte art yang lain gitu sebelum ini, jadi sudah saya coba, makanya berani untuk melakukan review. Nah nanti latte art yang sudah saya buat mulai dari steaming itu ya akan saya jadikan bonus lah di video kali ini ya. Jadi seperti itu teman-teman, supaya teman-teman punya bayangan nih gitu ya, bagaimana cara steaming yang proper menggunakan mesin ini, termasuk juga cara brew espressonya. Jadi saya sudah membuat pattern-pattern yang lain ya, bukan hanya basic ya, termasuk juga intermediate dan decorative pattern ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton review kali ini. Nanti saya tambahkan deh latih-latih saya yang menggunakan mesin ini untuk ditampilkan di akhir video. Jangan lupa ya, untuk menonton video-video yang lainnya juga di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.